Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan salam semangat buat kita semua. Kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara streaming pada pagi ini. Biarlah kita menyiapkan diri kita dengan baik-baik sehingga ibadah kita sungguh-sungguh diperkenan oleh Bapa kita di surga. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama dengan saya bagi kita yang ada di rumah ibadah pada pagi ini. Kita akan menaikkan pujian, Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang agung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang agung. Meyakini bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi ini di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari Mazmur 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuh dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan
berkat-Mu atas umat. Di nama Tuhan, selamat beribadah, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom jemaat yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk datang mengimpi hadirat Tuhan. Mari kita naikkan bersama pujian bagi Tuhan.
Yesus. Saat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan harus terpisah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, untuk kebaikan kami Tuhan, untuk kebaikan bumi ini Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, dengan ketaatan kami Tuhan, semua akan sembuh, semua akan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Ya Yesus, dengan apa kami harus membalasnya? Dengan memberikan waktu sedikit kami Tuhan di hari ini Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau, untuk menerima semua apa berkat yang Engkau berikan untuk kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan semua ibadah dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya yang di rumah, yang di sini. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita naikkan pujian dan pujian yang menentukan. But
persilakan untuk duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan pujian bersama-sama. Oh
akan datang kepada Tuhan dalam doa kita pagi ini. Kita siapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, dalam keteguhan hati kita pagi ini. Mari fokuskan perhatian kita kepada Bapa kita di surga. Engkau yang kami percaya, dan tidak ada Allah yang lain yang seperti Engkau yang kami percaya. Engkau Tuhan, Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah Tuhan yang menguatkan. Engkau yang membalut luka-luka hati kami. Engkau yang menentukan hidup kami sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru yang bersumber dari Engkau ya Bapa. Pagi ini kami mengizinkan untuk Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, menolong kami, memampukan kami, sehingga apa yang kami lakukan pada pagi ini dalam ibadah kami sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Sekalipun kami terbatas, kami di rumah, sementara ibadah kami lakukan secara daring online dari rumah kami masing-masing, biarlah ini tidak menjadi pemata semangat kami Tuhan. Karena kondisi keadaan kami, biarlah kami tetap fokus dalam perhatian dan pengiringan kami kepada Tuhan. Saat kami mau dengar firman-Mu, kami menyiapkan hati kami untuk apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami semua. Biarlah Engkau menaruh kata-kata hikmat di pikiran hamba-Mu, di pikiran kami semua. Sehingga saat kami dengar, kami sungguh dinasihati, kami dikuatkan, kami memperoleh kekuatan yang baru yang bersumber dari Engkau ya Bapa. Nasihati kami, tolong kami dengan pengurapan yang baru, pengurapan yang sama. Kami hamba-Mu yang ada di rumah ibadah ini, ataupun seluruh umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, pengurapan yang sama mengurapi kami semua, sehingga kami boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan melawat kami pagi ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang murah hati. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah kita secara online dari rumah kita masing-masing. Karena itu siapkan diri, hati, dan untuk kita terima berkat Tuhan. Pembicaraan dengan sesama mari kita akhiri, dan mari kita akan mulai fokuskan perhatian kita, waktu kita untuk 30-45 menit ke depan supaya Tuhan berbicara kepada kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, melanjutkan seri khotbah di bukit. Kita sampai di seri yang ke-11 dalam seri khotbah di bukit yang kita gumuli bersama-sama. Seri yang ke-11 ini saya beri judul Yesus versus Hukum Taurat. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan kasih karunia versus hukum Taurat. Ya. Tapi pagi ini dalam topik seri khotbah di bukit dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 dari Matius pasal yang kelima, saya beri judul Yesus versus hukum Taurat. Mari kita akan baca lebih dahulu ayatnya dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia
akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang mulia, dan diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita seri khotbah di bukit di seri yang ke-11 ini, mari kita akan review sejenak untuk khotbah di bukit seri yang ke-10 pada 2 minggu yang lalu. Judul khotbah saya tentang seri khotbah di bukit seri yang ke-10 adalah Yesus terang dunia, ya, atau Aku terang dunia, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, Tuhan Yesus Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang menyebut dirinya sebagai terang dunia. Terang dunia yang dibutuhkan oleh dunia. Terang dunia yang dibutuhkan oleh semua orang. Terang dunia yang dibutuhkan mereka yang ada dalam kegelapan. Bahkan terang dunia yang akan sanggup menyanggupkan setiap orang untuk mencapai tujuan dalam kehidupan mereka, yaitu kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan, sesungguhnya bukan terang dari terang yang dimaksudkan adalah orang percaya adalah terang di dalam Tuhan. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 mengatakan demikian, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Tapi kamu sekarang adalah terang dalam Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita orang percaya telah dibawa oleh Kristus, dimenangkan oleh Kristus dari gelap menuju kepada terang Allah, dan kita hidup dalam terang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Camkan baik-baik, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya akan menyampaikan ada beberapa hal tentang terang dunia dalam seri khotbah di bukit seri yang ke-10 pada 2 minggu yang lalu. Yang pertama, terang itu berbeda secara menyolok dengan kegelapan. Jadi kita orang percaya yang telah dibawa kepada Kristus dari gelap kepada terang Kristus, kita harus punya kehidupan yang berbeda dengan masa lalu kita, dengan mereka yang hidup dalam kegelapan, dengan kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua, terang tidak boleh disembunyikan. Terang dalam hidup kita harus ditunjukkan kepada semua orang, kepada yang percaya, kepada mereka yang dalam kegelapan, kepada yang belum percaya, bahkan kepada semua orang, supaya lewat terang itu mereka juga ditolong untuk mengenal Bapa kita di surga lewat kehidupan kita. Yang ketiga, terang itu memberi petunjuk. Orang-orang percaya, kita semua anak-anak Tuhan yang adalah terang dalam Tuhan, kita harus memberi petunjuk bagi mereka yang ada dalam kegelapan. Yang keempat, kita review sejenak dari khotbah di bukit seri yang ke-10 yang keempat, terang itu harus semakin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Ketika kita berada dalam kegelapan dalam dunia ini, dan terang itu kita miliki sekecil apapun, harus memberikan dampak, memberikan pengaruh yang besar kepada dunia yang diwarnai dengan kegelapan. Oke, kita akan belajar pagi ini dari seri khotbah di bukit, dari seri yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Yesus versus hukum Taurat, maka sesungguhnya dari sejak ketika Tuhan Yesus tampil melayani Tuhan, menyatakan dirinya sebagai Mesias, mengajar banyak orang, sesungguhnya ada perbedaan yang signifikan antara yang diajarkan oleh Yesus dengan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat, bahkan orang Farisi. Tapi yang menjadi persoalan adalah ada banyak orang-orang dan bacaan kita menyangka bahwa Yesus itu meniadakan karena punya cara-cara yang baru dalam mengajar, punya topik-topik yang baru, pembahasan-pembahasan yang baru, yang kadang-kala kalau dicermati tidak signifikan, tidak sama dengan apa yang pernah diajarkan oleh orang Farisi, ahli Taurat yang memang sudah mendarah daging dan mentradisi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia ini tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi
menggenapinya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita bicara tentang hukum Taurat, maka kita bicara 3 hal. Yang pertama adalah hukum Taurat yang dimaksud adalah 10 perintah Allah. Dan itu yang pertama. Dan hukum Taurat juga disebut sebagai kitab Pentatuk atau kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Pentatuk, kitab yang ditulis oleh Musa atau kitab Musa. Bahkan hukum Taurat disebut juga seluruh kitab yang tercantum dalam kitab Perjanjian Lama. Di situ berisi sejarah, di situ bisa berisi nubuatan, baik nubuatan yang dinubuatkan oleh nabi kecil, nabi besar, yang kalau kita perhatikan bersama-sama, sebelum Yesus tampil ke dunia ini, sejak ketika belum ada dan lahir sebagai manusia, dia itu telah dinubuatkan. Dan kehadiran Tuhan Yesus di Perjanjian Baru yang membuat mereka orang Farisi itu menyangka bahwa Yesus itu meniadakan hukum Taurat. Sebenarnya tidak demikian. Nah, Alkitab itu mengatakan, kalau kita bicara tentang hukum Taurat, mengapa Yesus perlu datang dan menggenapi hukum Taurat? Karena ketika orang berpatokan kepada hukum Taurat itu, 10 perintah Allah, kitab Musa, dan seluruh Perjanjian Lama, bahkan tidak ada orang yang sempurna. Bahkan dari hukum Taurat itu, dosa diketahui, pelanggaran dilakukan oleh manusia. Karena itu Alkitab mengatakan tidak ada orang yang hidup di zaman Perjanjian Lama yang dapat sempurna melakukan hukum Taurat. Saya akan bacakan dari ayat 17. Janganlah kamu menyangka. Ini perkataan Tuhan Yesus. Karena ada sinyal, ada keadaan yang memang dilakukan oleh kelompok Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka menyangka bahwa Yesus itu dengan cara yang baru, pola yang baru ketika hadir dalam melayani Tuhan, meniadakan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat bagi mereka itu sangat penting. Jika Tuhan mengomong begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang. Perhatikan, Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi melainkan apa? Untuk menggenapinya. Katakan sama-sama, menggenapinya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat bagi orang Israel, bagi orang Yahudi yang menganut Yudaisme, mereka itu punya keyakinan yang sangat kuat, dan itu melekat mendarat dalam kehidupan mereka. Dan orang Farisi, ahli Taurat, bahkan orang Saduki, itu adalah simbolis kekuatan mereka yang mereka pegang. Karena orang-orang tersebut dianggap punya kemampuan, punya kehebatan. Karena mereka jago, maka disebut ahli Taurat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah banyak dari ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, tidak hidup dalam hukum Taurat. Ini persoalan. Ada banyak mereka yang meyakini bahwa mereka ahli Taurat, orang Farisi itu hebat. Tapi ternyata pada kenyataannya, ketika Perjanjian Baru muncul, Yesus ada di tengah-tengah mereka, mengajar mereka, ternyata Matius pasal yang ke-13, Anda perhatikan baik-baik. Mereka tidak menghidupi hukum Taurat. Mereka pandai mengajar, mereka suka berdoa di tempat umum, supaya banyak dilihat oleh banyak orang, tapi hanya legalitas saja, dan lahir-lahirnya saja. Minggu depan kita akan bahas tentang keluar dari mediokritas yang saya sebut dengan kehidupan orang percaya harus keluar dari mediokritas, dalam arti lebih di atas rata-rata hidup keagamaannya dibandingkan orang Farisi dan ahli Taurat. Itu minggu depan kita akan bahas itu dari ayat 20 Matius pasal yang ke-5. Sini saya berani mengatakan bahwa mereka secara lahiriah mereka tahu hukum Taurat, tapi tidak menghidupi. Karena itu sebagai orang percaya yang telah diselamatkan dari gelap kepada terang Tuhan, kita harus bersandar
penuh kepada Tuhan, supaya terang Tuhan itu menerangi kehidupan kita, sehingga kebenaran yang kita terima, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita perhatikan dan yang kita lihat, tidak hanya sebatas di pengajaran saja, tidak hanya sebatas di telinga saja, tapi dihidup di hati dan kita menghidupinya. Itu baru kita sebut sebagai orang-orang yang bisa keluar dari di atas rata-rata, mediokritas, karena hidup keagamaan kita lebih dibandingkan mereka. Ajaran Yesus bagi mereka telah memporak-porandakan tatanan yang telah mereka buat. Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan itu sangat kontradiksi dengan ajaran mereka. Kontradiksi artinya apa? Berjauhan. Kalau mereka bilang A, Yesus katakan Z, jauh banget. Tapi dalam perjanjian baru, ketika Yesus mengajar dengan cara yang baru, dan kehadiran Tuhan tidak menghapus perjanjian lama, tidak menghapus hukum Taurat, tapi justru menggenapinya. Orang Farisi di ayat 17 tadi diawali menyangka, karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu membatalkan, bahwa Tuhan Yesus itu membawa sebuah hal yang baru bagi mereka, tapi meniadakan hukum Taurat, meniadakan perintah yang telah mereka yakini selama ini. Nah, mengapa muncul sebuah pernyataan? Mengapa Yesus dianggap meniadakan, sehingga muncul perkataan Tuhan yang mengatakan, jangan kamu menyangka. Yang pertama yang perlu kita perhatikan baik-baik adalah Yesus itu mengajarkan ajaran baru dengan cara yang baru. Di awal-awal tadi saya sampaikan, dia punya cara yang baru, metode yang baru, teaching with style, begitu kalau dalam kondisi keadaan zaman sekarang. Dia mengajar dengan gaya, dia mengajar dengan pola yang baru, dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga banyak orang, ya, dalam Markus 1 ayat 22 dan 27 itu mengatakan begini, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Perhatikan, sebagai orang yang berkuasa. Dari perkataan Tuhan, kata-kata pengajaran Yesus itu punya power, punya kuasa. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ayat yang berikutnya, mereka semua takjub, ayat 27. Sehingga mereka memperbincangkan itu, ngomongin, ngerasani, tapi sesuatu yang baik. Apa itu? Suatu ajaran baru katanya, yang berkata-kata dengan kuasa. Bahkan roh-roh jahat pun diperintahkan oleh Yesus dan mereka taat kepadanya. Ini luar biasa. Jadi kata-kata Tuhan, pengajaran Yesus itu punya kuasa. Ini yang membuat mereka menuduh Yesus meniadakan hukum Taurat. Yang kedua, dalam pengajaran Yesus atau dalam Yesus mengajar, ahli Taurat itu selalu berkata, Musa berkata. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Tetapi aku berkata. Nah, kalimat ini yang mengakibatkan kontradiksi, dan mereka menyangka bahwa Yesus itu datang meniadakan hukum Taurat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Yesus dituduh seperti itu? Karena Yesus sebetulnya bukan ahli Taurat, dan dia tidak pernah sekolah sebagai ahli Taurat. Tapi mengapa dia betul-betul diurapi sehingga kuasa perkataannya, kuasa pengajarannya itu di atas rata-rata dari kebanyakan ahli Taurat dan orang Farisi. Walaupun dia bukan ahli Taurat, karena Yesus adalah Tuhan, dia punya keilahian, tapi dia juga manusia biasa yang punya rasa lapar, letih, dan capek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Kita berhenti di situ sebelum kita baca ayat 18. Kita langsung lompat di slide berikutnya. Seorang yang bernama Barnes itu mengatakan begini, dari kata meniadakan yang dimaksud oleh mereka, ya, kalau Yesus itu mengajar dan meniadakan hukum Taurat, sebetulnya Barnes mengatakan begini, kata meniadakan itu adalah abrogate dari kata Yunani, membatalkan, mencabut. Jadi kalau Yesus meniadakan hukum Taurat, dia nggak sama dengan apa yang diajarkan. Dia mencabut hukum Taurat dan itu salah. Tapi kalimat ini kemudian dilanjutkan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-18 dengan sebuah pernyataan yang kuat. Kalau aku meniadakan, kalau aku mencabut, kalau aku membatalkan hukum Taurat yang memang historical gitu bagi orang Israel, maka perkataanku tidak akan punya kuasa gitu. Sehingga dikatakan ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota, satu titik pun tidak pernah dibatalkan. Dengan kata lain bisa mengatakan, aku tidak mengajarkan hukum Taurat, aku menggenapi. Kalau sangkaanmu itu benar, aku mau ngomong begini kata Tuhan dengan bahasa saya, satu titik pun jika dalam hukum Taurat itu dibatalkan, orang itu tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Itu dalam ayat yang ke-19. Tapi kalau orang itu mengajarkannya berulang-ulang, bahkan mengajar kepada anak, mengajar kepada banyak orang, mereka akan mendapatkan tempat tertinggi dalam ayat yang ke-19 dalam kerajaan Allah. Karena itu mari kita perhatikan baik-baik. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Barnes juga melanjutkan dari kata membatalkan tadi itu dikatakan to deny their divine set them free from the obligation to obey, atau authority tadi dikatakan menyangkal otoritas ilahinya. Jadi kalau Yesus membatalkan hukum Taurat, sebetulnya dia sedang membatalkan otoritas ilahinya. Dan Yesus juga membebaskan manusia dari kewajiban untuk mentaatinya. Keren ya apa yang dikatakan Barnes. Kalau Yesus benar-benar mengatakan begitu, dia meniadakan seperti sangkaan orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan. Satu iota atau satu titik itu adalah huruf terkecil dalam bahasa Yunani. Perlu diingat bahwa perbedaan kecil dalam penulisan bisa menjadi perbedaan besar dalam artinya. Ya. Misalnya ini, kalau kita sedang sebagai suami istri sedang ada konflik, dan kita sebagai suami memang melakukan kesalahan, dan kita mengakui bahwa kita salah kepada istri kita, kemudian kita minta maaf, dan dalam permintaan maaf kita, kalau kita salah mengucapkan dalam kata-kata, misalnya kita berikan bunga dan kemudian kita tulisi, ya, kita tulisi dengan tulisan I love you, ya, terus ditambahi dengan perkataan, ya, I love you, gitu. Tapi kalau kita salah mengucapkan, salah menulisnya, kita kasih koma dalam kata jeda berikutnya, maka kita akan menjadi persoalan. Karena kata tanda baca dalam sebuah kalimat itu mengandung pengertian yang memang berbeda kalau tanpa tanda baca. Apalagi
kalau itu teks yang kita tulis adalah bahasa Inggris. Karena itu Yesus menegaskan kepada kita, huruf terkecil saja jika itu ditiadakan dalam hukum Taurat, maka itu menjadi hal yang sangat mencelakakan bagi orang yang meniadakannya. Jadi sangkaan orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak benar sama sekali. Nah, buktinya apa? Yang pertama, Yesus yang disebut sebagai orang yang disangka oleh Farisi dan meniadakan hukum Taurat. Ada bukti bahwa Tuhan Yesus tidak meniadakan perjanjian lama. Yang pertama buktinya adalah Yesus selalu mempelajari perjanjian lama. Dalam Lukas pasal 2 ayat 46, ya, ini adalah percakapan Tuhan Yesus Kristus yang membuat orang tuanya tercengang. Banyak orang tercengang ketika Yesus mengajar atau mendengar mereka, kelompok ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi notabene, kelompok guru, rabi. Di tengah-tengah mereka ternyata Yesus bersoal jawab, Yesus berdiskusi dengan mereka. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia, ini orang tuanya, dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Untuk apa? Mendengar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siapa? Kepada mereka. Jadi Yesus itu mempelajari hukum Taurat. Bahkan dalam ayat itu ternyata ada banyak orang yang takjub dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Padahal waktu itu konteks ayat ini Yesus baru berusia 12 tahun. Jadi itu bukti yang pertama yang menunjukkan bahwa Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Yang kedua, bukti yang kedua adalah Yesus itu selalu mengutip perjanjian lama untuk apa? Melawan atau bahkan khotbah melawan cobaan godaan. Dalam teks ini Matius 4 ayat 4 dan kemudian dalam Lukas pasal 4 juga dikatakan setiap kali kata-kata ada tertulis gitu. Untuk apa? Untuk melawan godaan dari kuasa kegelapan. Itu dia menggunakan perjanjian lama, mengutip perjanjian lama, mengutip firman Allah dari perjanjian lama itu. Jadi sudah dikatakan bahwa itu udah sebagai bukti bahwa dia nggak meniadakan hukum Taurat. Yang kita sebut hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah, kemudian kitab Pentateuch, kitab Musa dari Kejadian sampai kitab Ulangan, dan seluruh kitab PL dan Nubuatan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, bukti yang ketiga adalah Yesus itu menyuruh orang percaya untuk mentaati perjanjian lama. Ya, dalam hal apa? Dalam banyak hal. Contoh misalnya dalam Lukas pasal 8 ayat yang keempat ini tentang kusta. Ketika Yesus menemui ada banyak orang kusta yang perlu ditolong, perjanjian lama ngomong bahwa yang membuat kamu itu sembuh, yang melegitimasi kamu itu sembuh adalah imam. Maka Yesus ngomong, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan orang-orang kusta tadi itu memperlihatkan dirinya kepada imam. Dan di tengah jalan ketika mereka memperlihatkan, ternyata sembuh. Mereka tahir. Dan itu perintah siapa? Perintah hukum Taurat, perintah kitab perjanjian lama. Tapi Tuhan Yesus mengutip itu, menyuruh orang untuk mentaatinya dalam apa? Perlihatkan dirimu pada para imam, sebab para imamlah yang melegitimasi kamu sembuh, bukan aku, kata Tuhan. Ya, ini bahasa yang saya sederhanakan. Yang keempat, bukti yang keempat Yesus tidak meniadakan perjanjian lama karena Yesus itu sendiri mentaati perjanjian lama. Ia beribadah, ia juga merayakan Paskah. Paskah ibadah itu ada dalam perjanjian lama. Yesus melakukan itu. Maka ketika dia bersoal jawab, itu juga ada di bait Allah sebagai bentuk ibadah. Dia juga merayakan Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia datang, Yesus datang tidak untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Lalu pertanyaannya, apa arti dari Yesus menggenapi perjanjian lama?
Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Yang pertama, bagi kita yang hidup sekarang ini, mari kita belajar juga sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita perlu mentaati. Kalau Yesus mentaatinya dengan sempurna, mari kita juga belajar untuk mentaati. Dari seluruh perjanjian lama, baik yang dikatakan 10 perintah Allah, atau kitab Pentatuk, atau bahkan seluruh perjanjian lama, tentang ibadah, tentang persepuluhan. Bahkan Yesus juga menggenapinya dalam perjanjian lama. Dan mati di atas kayu salib itu adalah bukti bahwa Yesus tidak meniadakan, tapi menggenapinya. Mengapa demikian? Karena dalam nubuatan para nabi-nabi kecil dan besar yang mengatakan Yesus sebagai Mesias yang akan menderita mati, disalibkan, itu telah dinubuatkan. Dan Yesus menggenapinya ketika dia mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya supaya yang seharusnya binasa, kita semua memperoleh kehidupan. Mari kita akan bahas ayat yang ke-19 sebagai aplikasinya buat kehidupan kita. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun satu iota, satu titik, ya, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya, berarti itu levelnya hamba Tuhan, pastor, levelnya anak-anak Tuhan, para penatua, pendeta, majelis, ya. Karena apa? Levelnya mengajar. Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Bahkan kalau kita bisa tambahi begitu, kalau kita nggak melakukannya pun, kita juga akan mendapati bahwa kita akan menempati tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi sebaliknya, siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah dalam hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yesus. Jangan meniadakan. Walaupun ada orang yang menyangka kita meniadakan, seperti yang dikatakan ahli Taurat kepada orang Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Mereka menyangka bahwa Yesus meniadakan hukum Taurat, dan ternyata Yesus membuktikan bahwa dia menggenapi dan dia meniadakan. Karena itu sebagai orang percaya, jangan meniadakan. Kalau kita meniadakan, kita sama dengan melanggar dalam King James Version. Ya, dalam terjemahan yang lain seperti mengendurkan, mengurangi, bahkan membatalkan. Dalam teks terjemahan Yunani tadi kita belajar tentang mencabut atau membatalkan. Jadi kesimpulannya buat kita hari ini, jangan pernah membatalkan atau meniadakan apa yang menjadi perintah Allah. Mari kita belajar untuk menghidupinya. Karena orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah yang mulia. Dan bukankah itu kita rindukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Mari kita perhatikan yang saya kasih warna merah. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ya, artinya tidak membatalkan, artinya tidak melanggar, tetapi melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, sama seperti Tuhan yang seluruh kehidupannya dari sejak ketika lahir sampai dia mati di atas kayu salib, seluruh hidupnya diorientasikan untuk kemuliaan Tuhan, dan di perjanjian lama itu adalah hal yang biasa untuk dia lakukan, dan dia nggak meniadakan tapi menggenapinya. Maka orang-orang seperti itu, kita semua anak-anak Tuhan akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar hukum Taurat, perjanjian lama, tujuannya cuma satu,
supaya hidup kita punya kualitas. Karena apa? Perjanjian lama itu berisi petunjuk-petunjuk kehidupan. Bukan perjanjian baru juga demikian. Perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. Dan itu adalah petunjuk-petunjuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya punya kehidupan yang berkualitas. Dan kalau kehidupan yang berkualitas, siapa sih yang tidak senang dengan kualitas? Produk yang kita miliki selalu dengan yang berkualitas. Ya, kalau kita punya uang yang cukup, maka kita akan beli dengan harga yang fantastis tapi berkualitas. Dalam arti harga bayar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, mari kita beri hidup kita dengan harga bayar. Harga bayarnya taat, harga bayarnya setia, harga bayarnya apa? Komitmen dalam panggilan kita kepada Tuhan. Contoh misalnya, kalau kita punya kehidupan yang berkualitas, misalnya kalau kita belajar dari hukum Taurat, hukum pertama sampai keempat itu kan belajar kasih kepada Allah, ya, kasih kepada Allah. Hukum yang keempat itu misalnya, ya, adalah yang mengatakan ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari ini kita belajar ingat dan menguduskan hari Sabat. 7 hari Tuhan berikan kepada kita. Dia minta 2 jam, bukan 1 hari. 2 jam untuk kita berada di rumah, secara online. Dia tidak minta lebih. Dia sudah berikan semuanya selama 24 jam tiap hari, selama setiap hari dalam 24 jam selama 6 hari untuk Tuhan, untuk kita semua. Tapi dia hanya minta 2 jam. Kalau kita tahu itu, 2 jam itu sebetulnya bukan untuk kita saja, bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk kita kembali. Ya, saya ulangi, 2 jam itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Karena saat kita beribadah, menyenangkan Tuhan, kita akan dipoles kehidupan kita menjadi berkenan di hadapan kita. Kembali untuk kita, supaya kehidupan kita berkualitas. Karena ibadah itu menyangkut aspek pikiran, menyangkut aspek jiwa dan roh. Ya, itu dikatakan ibadah. Bahkan saat kita beribadah, kita worship, kita memuji Tuhan, kita dengar. Bahkan bukan hanya itu, ibadah itu akan melengkapi kita menjadi orang yang berkualitas. Kalau kita juga memberikan sacrifice, persembahan. Persembahan bukan hanya saat kita datang beribadah lewat hidup kita, tapi dari apa yang kita miliki, ketaatan kita, persembahan dari keuangan yang kita punya. Loh Pak, sekarang kan tidak ada ibadah, ibadahnya kan online, kan bisa ditransfer, kan bisa pakai QR gitu. Ya. Tapi yang jelas itu menyempurnakan kita. Yang berikutnya tentang hukum Taurat, hukum kelima kan sampai ke-10. Itu kan menyangkut hubungan kita dan sama kita. Jadi hukum Taurat itu lengkap, secara vertikal kepada Tuhan, secara horizontal kepada sesama kita. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan melindungi sesama, semuanya. Itu kan mengatur supaya kita punya hidup berkualitas. Bahkan dalam perjanjian lama ada kalimat perkataan yang mengatur kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, mari kita taat dengan setia memberi persepuluhan. Ujilah aku, kata dengan Tuhan, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan nyipratin dan mencurahkan, artinya ngesokin bus. Siapa berkatnya? Untuk siapa? Yang taat dan setia. Itu perjanjian lama. Di perjanjian baru bagaimana? Tuhan Yesus menggenapinya. Hari Sabat dan lain-lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar supaya hidup kita berkualitas. Hukum Taurat adalah penuntun kehidupan kita dalam kasih karunia, sebab kesimpulan dari hukum Taurat adalah kasih. Kalau kita bisa melakukan itu dengan baik, maka Tuhan akan menyempurnakan kekristenan kita. Sebagai kesimpulannya, mari kita belajar dari Yesus yang tidak meniadakan tetapi menggenapi hukum Taurat. Dan contoh kehidupan Yesus
teladan hidup Yesus dalam hal menggenapi hukum Taurat merupakan tantangan bagi kita, gereja Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini. Iya, mengapa demikian? Karena Yesus itu mengajar dengan pola dan ajaran yang baru. Contoh misalnya, sekali saya singgung, kalau orang waris dan Taurat tidak pernah bersinggungan dengan orang-orang miskin, tidak pernah bersinggungan dengan ahli Taurat, tidak pernah bersinggungan dengan pemungut cukai. Tapi Yesus mau datang menolong mereka yang miskin, menolong mereka yang berdosa, menolong mereka yang dianggap sampah masyarakat. Iya, ahli Taurat itu menyangka bahwa pemungut cukai itu siapa sih mereka? Mereka orang berdosa. Tapi Yesus datang untuk mereka. Dan itu tantangan bagi gereja. Hari ini, anak-anak muda selesai ibadah akan bagi paket bagi mereka yang terdampak PPKM, yang terdampak karena COVID, ya, mereka yang isolasi mandiri di rumah, mereka akan dapatkan. Memang data yang kita miliki belum signifikan banyak, tapi kita siapkan. Bahkan mungkin kalau Tuhan izinkan ini langkah pertama, tapi ada next selanjutnya. Saya yakin Tuhan siapkan buat kita semua. Dan ini tantangan bagi gereja Tuhan. Jemaat RBC, gereja Tuhan yang namanya Rehoboth Blessed Community, yang punya visi menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilainya. Itu adalah bentuk implikasi menyambut tantangan dari Tuhan yang menggenapi hukum Taurat. Yesus yang mau hadir lewat siapa? Hidup kita di tengah dunia. Kepada mereka yang berdosa, kepada mereka yang kekurangan, supaya apa? Nilai-nilai kerajaan Allah dari kehidupan kita dapat menyentuh kehidupan mereka. Bahkan kalau Tuhan izinkan, ketika semua sarana online kita lengkapi, saya punya impian. Ada quote, ada video-video yang kita bisa buat, yang membangun. Dan intinya cuma satu, menghadirkan kerajaan Allah. Anak-anak muda akan terlibat di situ karena ini zamannya mereka. Anak-anak muda akan terlibat di situ karena ini milik mereka, dalam pengertian mereka yang bergairah dengan dunia itu. Saya akan melengkapi mereka, menolong mereka sebetul-betul kerajaan Allah itu dapat dirasakan. Dan ini tantangan bagi kita. Yang ketiga, sebagai kesimpulan, mari kita belajar, milikilah kualitas hidup yang menyenangkan Tuhan. Ya, kualitas hidup yang menyenangkan Tuhan. Ya, sehingga anak-anak muda gaul, tapi juga menyenangkan Tuhan. Kita yang dewasa pun gaul, kita nggak kalah update dengan mereka dong. Kita punya Facebook, kita punya Instagram, walaupun kita tua, gitu. Tapi yang jelas dari situ kita selalu menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Anak-anak Tuhan harus meneladani Yesus yang punya sikap tidak meniadakan, tapi menggenapi perjanjian lama, menggenapi hukum Taurat. Karena itu mari seluruh kehidupan kita hari ini dan yang akan datang teladani Yesus, karena Yesus segala-galanya buat kehidupan kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
surga, hamba-Mu berhenti berbicara, dan biarlah Roh Kudus yang akan terus berbicara di hati kami, di hidup kami, di pikiran kami, supaya apa yang kami dengar pagi ini melengkapi kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan, mengajar kami, menasihati kami, meneguhkan panggilan kami Tuhan sebagai orang percaya yang harus menghidupi kehidupan yang sama dengan Tuhan. Kami mau belajar, kami mau setia, kami mau jalani hidup dalam komitmen kami Tuhan, supaya hidup kami selalu menyenangkan Tuhan.